Mana sih yang lebih bagus buat scale up omset jualan toko online kamu? Apakah kita main FB Ads atau kita main Shopee Ads? Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang mana yang lebih baik antara Facebook Ads versus Shopee Ads. Kenapa sih kita bandingin gitu ya? Karena gini, banyak teman-teman yang suka bingung ketika mau mulai jalanin toko online, mau naikin omset penjualan toko online, mana yang mau dijalanin gitu? Mau jalan FB Ads dulu atau jalan Shopee Ads dulu? Nah, di video kali ini kita bakal breakdown, kita bakal bandingin gitu ya, mana yang lebih bagus. Teman-teman nanti bisa pilih disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah teman-teman cocoknya yang mana nih gitu. Karena kalau misalnya dari saya sendiri, kita di MEA nge-handle banyak klien toko online dan itu cara scale up-nya beda-beda gitu ya. Ada toko yang dikasih cepas itu jalannya ngebut banget. Cuma dalam 3 bulan bisa tembus ratusan juta. Padahal tokonya masih baru. Nah, ada juga yang pakai Shopee Ads itu bisa naik sampai 750 juta dalam 1 bulan. Gitu. Jadi kalau ngomongin mana yang lagi bagus gitu ya, kalau buat saya sama-sama aja, dua-duanya bagus. Tapi masalahnya kan tergantung toko Anda. Mana yang lebih bagus. Karena setiap toko itu udah pasti treatmentnya beda gitu loh. Treatmentnya beda, karena treatmentnya beda ya teman-teman perlu tahu gitu ya. Nah inilah yang biasanya kita lakuin sebetulnya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk di MEA, itu kita kan punya beberapa macam jasa buat naikin toko omset ya. Nah ada salah satu jasa yang kita jual itu namanya Pak Untung, di mana itu adalah konsepnya bagi hasil. Nah di sini kita bakal cariin tentang mana yang dijalanin buat toko teman-teman supaya tokonya scale up. Nah, biasanya gitu ya. Nah, ini ada beberapa kriteria sih gitu. Jadi setiap kriteria ini kayak toko A ini mungkin bagusnya pakai cepas, toko B mungkin dari Shopee, toko C mungkin dari Google Ads, toko D mungkin dari mana. Ada juga yang pakai content marketing dan lain sebagainya. Itu kan setiap ini beda-beda. Nah, di video ini kita bakal bahas khusus tentang FB Ads versus Shopee gitu ya. Nah, perbedaannya apa aja sih gitu ya biar teman-teman kebayang. Yang pasti sebetulnya perbedaan pertama antara FB Ads sama Shopee Ads itu adalah cara kerja. Nah, cara kerjanya beda nih. Maksudnya cara kerja itu gimana sih? Nah, kalau FB Ads itu konsepnya kita itu pay per impression. Atau teman-teman bayar setiap kali iklan teman-teman ditayangkan. Jadi, misalnya nih Facebook Ads, teman-teman udah bikin materi, teman-teman udah bikin iklan, terus iklan teman-teman sama teman-teman di-publish gitu ya, dijalanin. Nah, ketika nyampe 1.000 orang, Facebook Ads sudah nagih nih, hey, lu bayar sekian. Katakanlah 20.000 per 1.000 orang. Ada nggak yang ngeklik dari 1.000 orang? Facebook nggak peduli. Pokoknya gue udah tayangin, ya lu bayar. Gitu. Sesimpel itu. Gitu ya. Nah, kalau Shopee itu konsepnya adalah pay per click. Artinya, kita bayar setiap ada yang klik. Jadi Shopee nggak ngitung nih, iklan teman-teman mau dilihat 1.000 orang kek, mau lihat 2.000 orang kek, mau lihat berapa ribu orang kek, kagak peduli. Yang penting kalau lu diklik, lu bayar. Gitu ya. Itu konsep pertama nih. Gitu. Jadi yang satu ini bayar berdasarkan impresi, yang satu ini bayar berdasarkan klik. Bagus mana? Ya sebenarnya beda-beda, tergantung. Kalau misalnya teman-teman bisa bikin konten yang bagus, bisa bikin konten yang katakanlah clickable banget, bisa bikin konten yang orang tuh mau ngeklik, saya bakal pilih Facebook Ads. Kenapa? Karena dengan kita ngomong bayar per 1.000, kalau CTR kita tinggi gitu ya, itu bakal jauh lebih murah daripada teman-teman pakai yang per klik. Contohnya gimana? Contohnya gini. Katakanlah setiap 1.000 orang, ya, setiap 1.000 orang, nah 1.000 orang, teman-teman itu bisa diklik sama 5%. Nah, artinya berarti kan per 1.000 teman-teman dapat 50 klik. Nah, gini ya hitungannya ya. Nah, berapa yang kita bayar per 1.000 CPM-nya? Nah, CPM-nya katakanlah Rp10.000. Berarti per klik teman-teman cuma bayar kurang lebih 200 perak. 200 perak dapat 50 klik. Gitu ya. Karena dapatnya segini ya. Ini kan kerasanya murah banget. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa bikin konten yang bagus, saran saya teman-teman bikinnya di sini. Gitu. Atau teman-teman nggak punya tim buat bikin, atau teman-teman misalnya masih ngerjain sendirian gitu ya, kalau misalnya bisa kerja sama orang, bisa bikin konten, ini untung banget. Karena gini, misalnya teman-teman dari 1.000, CTR-nya 0,5%. Nah, artinya kan cuma dapat 5 klik, per kliknya jadinya 2.000. Nah, ini kan jadi lebih mahal.
Nah, sedangkan kalau di sini, ini kan kita stabil. Per kliknya berapa nih? Kayak teman-teman lihat di Shopee, per klik paling murah di Shopee, itu tuh sekarang 200 ya, sama ya. Tapi 200 itu biasanya jarang banget muncul di banyak produk. Mungkin kita perlu bidnya sekitar 500 sampai 1000. Cuman sekedar buat tampil, bukan buat dibeli. Nah, di sini seolah-olah ini lebih murah. Karena ini udah jelas. Gitu. Tapi kalau di sini ya, kalau bidnya mahal ya jadinya lebih mahal. Itu adalah konsep pertama. Jadi pay per click versus pay per impression. Tapi kalau kontennya jelek, ini jadi lebih mahal. Jadi tergantung ya, teman-teman bisa lihat juga. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, FB Ads, yang kedua ya, ini adalah ini ya cara menghasilkannya ya. Yang kedua, FB Ads itu efektif banget targetnya. Nah, FB Ads itu efektif banget buat apa sih? Buat bikin orang sadar akan produk kita. Nah, sadar atau mau beli produk kita. Kalau Shopee itu bagus banget buat apa? Shopee itu bagus banget buat produk yang sudah dicari. Karena cara kerja dia adalah pencarian. Nah, jadi gini, kalau teman-teman jual barang di mana yang nyarinya banyak, teman-teman jalanin Shopee Ads untung. Karena udah pasti dicari. Tapi kalau teman-teman barangnya produksi sendiri, barang baru, dan orang belum tahu, teman-teman jalanin Shopee, gak akan ada yang beli. Yang ngeklik aja gak ada, karena produk teman-teman gak dicari. Tapi teman-teman harusnya di sini dulu. Bikin dulu orang tahu, bikin dulu orang sadar sama produk kita. Supaya nanti mereka beli. Gitu ya. Jadi ini adalah yang kedua. Gitu ya. Jadi bagus mana? Tergantung dari jenis produk teman-teman sendiri. Gitu ya. Nah, terus secara hasil gimana nih? Nah, kalau FB Ads itu cenderung fluktuatif. Fluktuatif itu dalam artian gini, kalau teman-teman cari kestabilan misalnya, oh saya mau setiap bulan keluarnya 10 juta, pengen dapatnya 100 juta. Gitu. Belum tentu bisa. Tapi fluktuatif gini, kalau lagi bagus teman-teman bisa bagus banget hasilnya, mungkin cuma keluar 1 juta dapat 100 juta juga bisa. Gitu. Apalagi kalau teman-teman udah nemu targetnya. Gitu. Tapi di awal mungkin teman-teman perlu belajar. Kalau di Shopee, nah ini cenderung stabil. Tapi tetap juga teman-teman tetap perlu belajar. Kalau nggak ngerti juga pasti rugi juga. Gitu. Jadi yang namanya iklan kita perlu ngerti. Tapi secara hasil ini tuh kalau lagi ngebom banget. Gitu ya. Nah, terus cara mainnya gimana nih? Cara mainnya apa yang harus dilakukan supaya efektif gitu ya. Jadi cara mainnya tuh gini. Kalau misalnya di Shopee yang paling penting adalah teman-teman riset keyword. Nah, jadi konsepnya riset keyword. Nah, nanti dari keyword ini gitu ya. Lanjutannya apa? Dari keyword di sini teman-teman bakal lihat ke konten. Kontennya apa? Ini adalah SKU-nya teman-teman. Menariknya nih SKU-nya gitu loh. Bagus nggak nih SKU-nya? Gitu loh. Dari konten nanti kadang orang lihat, ratingnya terpercaya nggak? Nah, kalau ratingnya oke, produknya kelihatannya bagus, orang beli. Nah, kalau di FB Ads konsepnya bukan gitu. Yang di awal bukan dicari keyword, tapi interestnya apa? Kita harus tahu target kita siapa. Oh, misalnya nih, saya jualan baju buat bidan. Ya udah, berarti harus cari bidan. Kira-kira bidan sukanya apa ya? Nah, dari bidan tersebut, lari ke konten. Oh, kontennya menarik ya nih buat si bidan. Sama ya. Menarik. Oke, kalau dia udah menarik, dia bakal lihat ke landing page. Atau misalnya ke Shopee-nya ya. Lari ke copywriting kalau nggak pakai Shopee. Kalau misalnya pakai Shopee, ya lari lagi ke rating. Gitu. Jadi cuma beda sebenarnya di depannya doang. Tapi kalau di belakangnya, ujung-ujungnya sama. Gitu. Jadi secara perbedaannya adalah kita bahas dari 4 bidang. Nah, ini adalah ini. Ini perbedaannya gitu ya. Jadi masing-masing punya keunggulan sendiri, masing-masing juga ada kelemahan sendiri gitu ya. Mana yang lebih bagus? Ya tergantung, disesuaikan dengan bisnisnya teman-teman gitu ya. Nah, tapi secara umum kalau teman-teman punya produk yang lumayan gitu ya, ini tuh bisa cepat buat nge-boom. Gitu. Ini bisa cepat buat nge-boom. Dan kalau teman-teman mau belajar caranya kebenaran, kita nanti dalam waktu dekat ada satu workshop yang namanya Kopi Manis Espresso. Di mana di situ kita bakal bongkar, kita bakal kupas tuntas tentang gimana sih cara jalanin FB Ads Cepas yang efektif. Workshopnya sendiri offline dan 3 hari. Jadi teman-teman bakal belajar sambil praktek dengan tokonya teman-teman sendiri. Dan dari situ teman-teman bisa dapetin banyak manfaat dan bisa ningkatin penjualan online-nya teman-teman. Oke, mungkin itu aja video singkatnya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.